Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfariski Pratama, NIM 20181017031169 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian resiko 2. Mohon disimak baik-baik ya. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas audit dalam fokus. Nah, penilaian risiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan dan kemudian berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama yang mempengaruhi rencana audit. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi audit mereka. Nah, jadi itu auditor mempertimbangkan risiko bahwa akan ada kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien mereka saat memperoleh pemahaman tentang bisnis klien mereka. Di sini mereka kemudian berencana untuk melakukan prosedur audit untuk mengungkapkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien mereka. Nah, di materi kali ini dengan pembahasan tentang risiko audit, yaitu risiko di mana auditor akan sampai pada opini audit yang tidak tepat jika laporan keuangan berisi salah saji material. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas risiko audit. Nah, risiko audit adalah risiko auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Nah, artinya seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko audit, auditor akan berusaha untuk menguranginya ke tingkat rendah yang dapat diterima. Nah, risiko audit pada fase respon risiko audit dengan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi klien dan mengalokasikan lebih banyak waktu audit di mana risiko salah saji secara material yang paling tinggi. Nah, di sini ada model risiko audit dan komponennya. Risiko salah saji material ada tingkat laporan keuangan dan di tingkat resersi. Pada tingkat laporan keuangan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Nah, di sini maksudnya, misalnya itu jika klien membeli sistem komputer baru dan tidak melatih staf secara memadai dalam penggunaannya, terdapat risiko kesalahan saat mencatat transaksi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Semua akun berisiko salah saji material. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Misalnya, jika klien menjual barang ke luar negeri, terdapat risiko bahwa transaksi mungkin tidak dicatat dengan benar menggunakan nilai tukar yang sesuai pada tanggal setiap transaksi. Kemudian di sini ada materialitas. Yang pertama materialitas kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang faktor materialis kualitatif yaitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, di sini pengguna karena alasan selain besarnya, sebagai contoh suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan jika ditemukan maka akan diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Lalu ada faktor materialitas kuantitatif. Informasi dipertimbangkan materi secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Nah, di sini auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk semua pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari basis yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan tergantung pada keadaan klien. Nah, lalu mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Nah, di sini tuh untuk emiten, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama umumnya adalah pemilik dan atau pemberi pinjaman ungkapan dana.
Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Beberapa orang akan menghitung persentase dari basis yang sesuai. Ketika memilih basis yang tepat, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Dasar neraca umumnya adalah total aset atau ekuitas. Basis laporan laba rugi umumnya laba sebelum pajak, pendapatan, atau laba kotor. Selanjutnya ada strategi audit. Strategi audit yang menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan, penyajian material secara keseluruhan. Nah, ada hubungan terbalik antara risiko salah saji material bawaan klien dan pengendalian risiko gabungan dan risiko deteksi sebagaimana ditetapkan oleh auditor. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem pengendalian internal klien mereka tidak ada, sangat buruk atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inheren yang diidentifikasi. Jika risiko salah saji material tinggi, strategi audit yang diterapkan oleh auditor adalah tidak melakukan atau sangat terbatas pengujian pengendalian dan meningkatkan ketergantungan pada pengujian substantif atas transaksi dari saldo akun. Baik, di sini ada pendekatan klien untuk mengukur kinerja yang ada poin-poinnya yaitu profitabilitas, likuiditas. Untuk profitabilitas, sudah umum bagi perusahaan untuk menggunakannya profitabilitas mengukur kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Nah, mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga bagi manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. Ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Lalu untuk likuiditas, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke kas untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Nah, jika tidak memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. Perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Di sini terdapat perbandingan, analisis tren, analisis ukuran umum. Untuk perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya serta tahun berjalan dan anggaran. Nah, ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan ekspektasi mereka, berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Dan analisis tren, analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun tersebut. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas, seperti resesi, yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Lalu, yang terakhir, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum, analisis vertikal, melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Nah, dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset.
Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan menyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Lalu lanjutannya ada analisis rasio yang terdiri dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Untuk rasio probabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio profitabilitas ini untuk mencakup margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika perusahaan tidak dapat membayar hutangnya saat jatuh tempo, mereka dapat kehilangan karyawan kunci. Pemasok dapat menolak untuk pemasok barang dan memberikan pinjaman mungkin menarik dan pemberi pinjaman mungkin menarik kembali dana yang dipinjam. Lalu yang terakhir, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Rasio likuiditas cenderung mengambil pandangan jangka pendek dari suatu perusahaan. Rasio solvabilitas memiliki perspektif jangka panjang. Lalu di bagian terakhir yaitu ada prosedur analitik lainnya, ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Nah, di poin prosedur analitik lainnya yaitu ada yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Nah, program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas serta mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil. Untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa, mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan interjurnal, laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret, waktu, dan analisis regresi. Analisis multidimensi melibatkan pemilahan dan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Lalu untuk faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik, yaitu keandalan data klien. Nah, jika auditor yakin bahwa terdapat resiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Masalah lainnya yaitu kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah metode akuntansi, ini akan mengurangi komparabilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu menyajikan kembali data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum membuat perbandingan. Jika hasilnya sebelumnya tidak diaudit, hasil tersebut dianggap kurang dan dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Nah, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau huruf atau penjelasan materi yang saya sampaikan kurang jelas, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih, saya Alfa Rizky Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.